Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu yang udah rawuh. Kedengaran nggih suara saya nggih? Kedengaran nggih? Kedengaran suara saya? Kalau nggak dengar, saya ganti mic dulu. Barangkali ada masalah di mic-nya. Pak Kisworo, selamat siang Bapak. Kemudian Bu Ismi, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang, Pak. Kemudian Pak Ulil Albab. Nggih, kedengaran suara saya Bapak? Kedengaran nggih? Nggih, nanti kita mulai jam 11 sambil menunggu teman-teman yang lain dulu, menunggu beliau-beliau rawuh. Nanti jam 11 tepat kita mulai. Mudah-mudahan dulu sebelum jam 1 sudah selesai. Nggih. Jadwalnya jam 1, tapi mudah-mudahan sebelum jam 1 kita sudah selesai. Oh yes, sebelumnya untuk yang sudah rawuh, nanti ketika sudah mulai materi, minta tolong sempatkan penjenengan screenshot halaman layar jenengan satu kali saja. Pokoknya yang di screenshot itu ada nama jenengan. Itu makanya namanya menggunakan nama sesuai identitas yang sudah kami daftarkan. Itu nanti foto itu nanti untuk lampiran pengajuan surat keterangan kepada P4TK. Nanti linknya saya share setelah pertemuan lewat grup. Lewat grup saya share linknya, nanti dikirim langsung ke P4TK, dan link itu juga berfungsi sekaligus untuk mengunduh surat keterangannya. Jadi grup jangan keluar dulu dari grup sebelum dipastikan dapat mengunduh surat keterangan yang dari P4TK. Nanti kalau misalnya penjenengan gagal mengunduh, nanti kita upayakan untuk mencoba ngelink ke P4TK untuk mengambil surat keterangan milik jenengan, kemudian saya kirimkan lewat WA, lewat grup WA. Kemudian kalau penjenengan bisa mengunduh, nanti setelah mengunduh, nanti dipersilahkan untuk left dari grup, tidak apa-apa, karena grup itu juga pada akhirnya akan kita akhiri hari ini juga, setelah semuanya dipastikan mendapatkan surat keterangan. Maka sementara kita sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir. Pak Ahmad Mujahidin, niko SMP Ma'arif Kalibawang ya Pak G. Pak Kisworo, SMP juga ya Pak. Ini alhamdulillah ada yang dari SD, ada yang dari SMP, Pak. dan MI, MTS, MA, SMA alhamdulillah lengkap nanti forum kita. Kita memang tidak mengkhususkan untuk SMA atau SMP saja, tidak, tapi untuk umum sehingga teman-teman yang dari SD pun bisa mengikuti. Pak Kisworo SMP pundi Pak G? Saya kok membaca kan ini belum. Sapuran 1 Pak. Oh, Sapuran 1. SMP Sikoang nggih, Pak. Sapuran 1. Bu Supriyartati nggih. Nggih. Ya, Bu Supriyartati, Bu Dwi Astuti itu teman saya SMP, Pak. Teman SMP saya itu nggih. Nggih, salam-salam mawon. Nggih. Nggih. Itu teman saya SMP dulu, satu kelas. Seangkatan dari seumuran. Pak Ahmad Mujahidin dalemipun pundi Pak nggih? Kalimbawangnya nopo nggih mireng? Mic-nya coba dibuka dulu, Pak.
Tapi mic-nya di anu dulu Pak Ahmad Zaidin. Halo, Nggih. sakit mireng Pak? Nggih, saged. Oh, nggih, alhamdulillah. Dah, yang dengaran. Esok kelas berapa, Pak? Kelas 7 dan 8, Pak. Oh, kelas 7 dan 8 SMP Ma'arif nggih, pada Nggih. Kalibawang nggih. Kalimbawang, Pak. Lenggahipun pundi, Pak? Kula Dempel. Oh, Dempel. Nggih. Itu teman pengajar di sini ada yang juga dari Kalimbawang, Pak. Dalemi Kalimbawang juga ada. Pak Fajar, Bu. Ya, Pak Fajar, dan Fajar Sport itu teman kantor saya. Kok depan? Nggih, anu niku murid riyen, Pak. Oh, mekaten nggih. Ini alhamdulillah Pak, murid-murid jenengan sudah melebihi gurunya. Nggih. Nggih. Senang kita kalau muridnya melebihi gurunya Pak nggih. Nggih, seneng. Nggih. Nggih, kita sambil menunggu yang lain, Bu Ismi Leli, alhamdulillah sudah bergabung. Kemudian Ya, Kak. nggih, Bu Ismi sehat, Bu Ismi. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Bu Ismi SMP juga, Bu nggih? Saya MTS N1 Wonosobo. SMK? MTS. Oh, MTS 1 nggih. Nggih. MTS 1 bareng Mbak Ikun nggih, Bu. Nggih. Nggih, itu senior saya di NJ, Bu. Nggih, Kak. Nggih. Itu senior saya niki ketinggalan banyak senior-senior yang nanti sepertinya ingin bergabung juga. Tapi nuwun sewu, saya sudah tablik saja, tidak nopo, tidak harus sama dengan yang saya sampaikan. Kita intinya berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, nggih. Karena sudah jadi kewajiban kami. Kemarin baru nopo selesai bintek, kami harus mensiarkan kepada yang lain, mendesiminasikan kepada yang lain supaya berimbas kepada lebih banyak pihak. Nah, itu sebetulnya nanti penjenengan malah bisa ikut sendiri Bapak Ibu, sebetulnya nanti untuk mengakses program-program di P4TK itu penjenengan bisa ikut sendiri sebetulnya. Nanti hanya memang untuk didamba, ini pendaftarannya sempit sekali. Jadi biasanya 2 hari pendaftaran, kemudian 1 hari untuk penetapan peserta, kemudian esoknya langsung mulai. Biasanya seperti itu. Dan full daring, jadi agak ringan seperti itu. Full daring, jadi lebih banyak ke tugas. Memang tugasnya banyak, pertemuan tatap mukanya lewat daring itu cuma 20 atau 30% saja. Tapi penjenengan nanti bisa mengakses sendiri dan kami sampaikan juga nanti untuk mengaksesnya bagaimana supaya teman-teman IPA di Wonosobo ini juga lebih banyak mengakses ke sana. Karena pengamatan kami yang dari Wonosobo ini juga agak jarang yang mengakses ke P4TK. Untuk kemarin terakhir di angkatan 9 itu ada Pak Sumarsono, Kepala SMA Kaliwiro. Itu beliau ikut di angkatan 9. Nah, kemudian alhamdulillah saya bisa ikut di angkatan ke-10. Mudah-mudahan nanti di antara penjenengan ada yang ikut di angkatan 11 nanti mudah-mudahan. Nah, itu berjalan terus program itu. Nah, alhamdulillah lumayan kalau bisa mengakses ke sana. Nih, sambil menunggu yang lain Pak Gih, nuwun sewu bisa disambi dulu enggak apa-apa. Kita sekitar 10 menit lagi nanti kita mulai sambil menunggu yang lain. Nanti kalau sudah jam 11 berapapun yang sudah hadir kita mulai nanti sambil menunggu yang lain barangkali ada kepentingan-kepentingan mengajar dan sebagainya kita tunggu, kita buka untuk sewaktu-waktu bisa bergabung. Nah, ini sudah banyak yang join. Nopo? Alhamdulillah banyak yang join. Assalamualaikum semuanya. Ini sudah banyak. Pak Amin, apa kabar Pak Amin? Assalamualaikum. Bu Alfi, apa kabar? Saudara dari atas. Oke. Bu Lili Suraya, apa kabar Bu Lili? Alhamdulillah ini senior-senior saya sudah rawuh. Kemudian Bu Endang, apa kabar Bu Endang?
Bu Yahro, apa kabar? Alhamdulillah sudah rawuh. Kemudian ada Bu Neni Triati. Ini yang dari SD ada beberapa. Ada beberapa ini yang dari SD, ada sekitar 5 atau 6 kayaknya. Oke, dari MI juga ada. Kemudian Pak Yusuf. Kemudian nuwun sewu, sebelum kita ke materi nanti jam 11, mohon nanti ketika materi berlangsung, teman-teman nanti menyempatkan 1 kali screenshot di layar yang menunjukkan di layar itu ada nama jenengan. Jadi dalam keadaan kamera on, kemudian nopo ada nama jenengan menggunakan nama sesuai identitas. Kemudian nanti digunakan untuk pengiriman yang akan dikirimkan ke P4TK bersama data hasil. Ngaten nggih. Nggih Pak Nara, apa kabar Pak Nara? Ya Pak Nara. Mestune sehat dong. Sip, mantap. Nggih, kita nanti jam 11 tepat kita mulai nggih. Nanti berapapun kita mulai. Teman-teman yang lain barangkali masih ada kepentingan yang lain, ada di kelas atau yang lain, kita tunggu di berikutnya. Bu Titi Anggayani, apa kabar Bu Titi? Halo. Ini beliau senior saya juga, Bu Titi. Assalamualaikum Bu Titi. Ya dulu ingat kita bareng-bareng ya Bu Titi ya. Kontak di SMP 2 ya Bu Titi Sehat, ya. alhamdulillah Pak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ketemu lagi Bu. Pak. Oke, alhamdulillah. Ngolas. Bani mlebu. Temennya. Tukang. Ngapunten teman-teman, ini saya sambil untuk mengadmit teman-teman yang baru masuk.
Ya, sudah menjelang jam 11, kita mulai aja teman-teman ya. Nanti biar nggak sampai siang, sambil nunggu yang lain. Nanti mudah-mudahan sebelum jam 1 sudah selesai, sehingga kita bisa melanjutkan agenda-agenda hari ini. Kemudian bisa berakhir lebih awal. Kita mulai saja nggih. Nuwun sewu, untuk kali ini tidak menggunakan tidak menggunakan pembawa acara. Jadi tunggal. Saya ngomong sendiri, acara diatur sendiri. Bentar, saya siapkan materi dulu. Ya, untuk pertama sebagai kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim dengan teman-teman IPA. Ini menurut daftar yang kami terima, ini di semua jenjang ada semua. Ada dari SMP ada, dari SD, MI ada, MTS ada, SMA ada. Jadi alhamdulillah lengkap, karena memang program ini tidak untuk jenjang tertentu, semua umum. Jadi semua bisa masuk dan semua bisa mengikuti. Mohon untuk yang mic-nya belum di-push, mohon untuk di-push dulu, untuk dimatikan dulu mic-nya. Di Bintek yang kami ikuti itu memang semua jenjang ada, dari SD ada yang ikut, kemudian dari SMP MTS juga ada, dari SMA MA juga ada. Artinya menjadi satu kelas karena ini program umum. Padahal di kelas lain juga ada kelas yang dikhususkan untuk SD, yang dikhususkan untuk SMP, itu ada. Nah, salam semuanya. Teman-teman, terima kasih sekali. Sebelumnya saya ucapkan bersedia bergabung di forum diseminasi yang kami selenggarakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, bertepatan dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Kita juga selamat mengucapkan Dirgahayu TNI untuk tahun 2021. Ngapunten, ada gangguan sedikit. Biasa, podo goda menggoda. Oke, teman-teman, sebelumnya sebagai tanda bakti kita kepada negara, kepada bangsa kita, kita sejenak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu. Sebentar, saya siapkan dulu sebentar. Bentar, Bapak Ibu, file saya agak trouble Sekedap
Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit trouble tadi, videonya masuk tapi tidak bersuara, nggih. Ada sedikit trouble di di sistem kami. Oke, kita langsung ke materi saja. Bisa kelihatan nggih tayangan saya, Bapak Ibu, teman-teman? Saged dipresani tayangan kami? Bisa. Oh, nggih, saged. Alhamdulillah kalau bisa. Ampun, yang pertama kita belum ke materi pokok, belum ke materi inti, tapi kami menyampaikan dulu
apa yang kami pelajari, apa yang kami dapatkan dari diklat yang sudah kami laksanakan. Bapak Ibu, diklat ini namanya adalah diklat Didamba, diklat daring, masif, dan terbuka. Jadi Didamba adalah singkatan. Nah, Bapak Ibu sebetulnya bisa mengakses program ini, siapapun bisa. Ini tersedia untuk teman-teman yang dari SD, dari SMP, dan dari SMA atau sederajat. Semua bisa mengakses. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nuwun sewu, sebelumnya Bapak Ibu harus mengakses ke namanya adalah teman IPA. Namanya adalah teman IPA di sini. Nah, di sini. Di teman IPA @p4tk.net ini nanti untuk pendaftarannya. Jadi penjenengan membuat akun, kemudian akun itu ada username dan password. Username dan passwordnya itulah yang digunakan untuk mengakses Didambanya. Nah, untuk mendaftar Didamba, kalau sudah membuat akun, kita akan diarah sini, Bapak Ibu. Kita pilih yang Didamba, tapi saat ini saya kemarin nge-screenshot memang sedang tidak ada registrasi apapun. Jadi registrasi sedang ditutup, belum ada materi yang disiapkan atau kelas yang disiapkan untuk angkatan berikutnya. Nanti kalau ada angkatan berikutnya, nanti akan ada pemberitahuan. Nanti coba kami mengikuti, kemudian kami beritahukan barangkali Bapak Ibu berminat untuk mengikuti BIMTEK ini. Ini 36 jam BIMTEK-nya, jadi full daring untuk hari Sabtu dan hari Ahad libur. Tidak ada pertemuan. Tapi sehari-hari ada pertemuan, ada kegiatan, ada tugas selama kurang lebih 12 hari. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke link Didamba, kita akan mengarahkan ke sini, diarahkan ke sini. Ini adalah laman Didambanya. Ini laman Didambanya. Jika belum memiliki akun, maka kita akan masuk sebagai tamu. Beberapa mata diklat mengizinkan pengunjung sebagai tamu diizinkan. Tapi untuk beberapa mata diklat tidak boleh, harus sebagai peserta. Nah, kemudian untuk masuk, ini kita lewat aja lah. Nanti kalau penjenengan sudah mengakses, saya kira ini bisa jenengan ikuti. Yang penting malah ini Bapak Ibu, kita sering-sering saja melihat lamannya P4TK. Di sana banyak diklat-diklat yang diperuntukkan untuk kita semua. Ini yang folder ini adalah mata diklat untuk teman-teman yang SD, untuk SMP, untuk SMA itu per mapel, karena di SMA itu mapelnya sendiri-sendiri, biologi, fisika, kimia. Kemudian ada kelas media. Jadi kelas media itu digunakan untuk kita merancang, membuat, dan mempelajari media-media pembelajaran yang digunakan untuk mengajar sehari-hari. Nah, kemudian ini kelas yang umum. Kelas yang umum itu artinya bisa diikuti oleh guru dari semua jenjang, baik SD, SMP, maupun SMA, dan yang sederajat tentunya. Nah, contoh mata diklatnya ini Bapak Ibu, ini contoh mata kelasnya. Ini untuk teman-teman yang SD, itu ada kelas penerapan materi kajian bilangan dan sebagainya. Ini kelas untuk teman-teman yang SD. Jadi SMP dan SMA otomatis tidak bisa masuk ke kelas ini. Kemudian yang berikutnya,
ini contoh untuk kelas yang teman-teman SMP. Ini kelasnya teman-teman SMP. Diklat yang untuk teman-teman di SMP. Ini kelas diklatnya. Kemudian untuk yang teman-teman SMA, saya tidak screenshot karena sendiri-sendiri. Setiap mapel ada sendiri-sendiri, tapi itu lebih ke materi. Kemudian yang kami ikuti adalah kelas yang umum, kelas yang penataan laboratorium IPA. Kelas yang umum yang lain itu ada pendidikan reproduksi, kemudian desain PTM terbatas, dan seterusnya. Ada itu untuk kelas yang umum. Nah, itu program yang kami ikuti. Kami ada di angkatan ke-10 kemarin, berlangsung dari tanggal 17 September dan berakhir besok tanggal 8 Oktober. Jadi ini adalah rangkaian dari diklat itu. Kewajiban kami harus menyampaikan dan harus mendesiminasikan kepada penjenengan semua. Jadi nanti panduan-panduan untuk didamba kami sertakan, file-file yang kami dapatkan kami jadikan satu, nanti kami share ke Bapak Ibu melalui grup WA yang sudah kita buat. Nah, sekali lagi saya sampaikan teman-teman semua, tolong sempatkan satu kali untuk screenshot penjenengan di layar, nanti untuk lampiran pengajuan surat keterangan yang dikirim ke B4TK. Oke, kita mulai ke materi yang pertama. Oke, bisa diterima semua Pak Oke, sekedap-sekedap. Sudah, Oke, ini di bawah. Besok di bawah lagi harus mengembalikan buku. Yang mengembalikan bukunya besok kan. Saya diperisani nggih, sayangan saya nggih. Ini materi kedua, sudah saya ambil materi pertama dulu. Nah, ini materi pertama kita, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Materi pertama kita adalah penataan laboratorium yang dihubungkan dengan pembelajaran IPA. Kita biasanya banyak melakukan kegiatan-kegiatan di laboratorium bersama-sama dengan siswa. Pada waktu kita kuliah dulu, saya kira ada juga mata kuliah untuk di laboratorium. Tetapi ketika kuliah, itu lebih pada pemanfaatannya, Bapak. Bukan pada perawatan, bukan pada pengelolaannya. Nah, BINTEK yang kami ikuti ini lebih pada pengelolaannya. Artinya kita bertindak sebagai laboran, bukan sebagai kepala lab, ya. Beda peran antara kepala lab dengan laboran. Jadi ini diperuntukkan juga untuk laboran juga. Kita kadang tidak mengetahui, karena saya sendiri juga baru paham, baru tahu betul ketika BINTEK bahwa ternyata kegiatan laboratorium itu banyak macamnya. Tidak hanya saya tadinya ya praktikum saja gitulah. Ternyata macam-macam. Jadi kegiatan di laboratorium itu ternyata tidak hanya praktikum. Jenis-jenis laboratorium juga ternyata banyak sekali yang saya baru tahu ketika mengikuti BINTEK. Barangkali teman-teman yang lebih senior lebih paham, teman-teman yang senior lebih mengetahui hal tersebut. Tapi untuk saya betul-betul baru tahu. Di antaranya, nuwun sewu, peran-peran laboratorium.
Itu yang kita paham lah sebagai tempat praktek bersama, kemudian tempat bagi guru dan peserta didik melakukan percobaan, penelitian, pengamatan, dan seterusnya. Tapi untuk jenis-jenis laboratorium itu saya baru paham, secara teoritis baru paham. Ini kami sampaikan karena ini juga saya kira penting untuk kita mengetahui macam-macam laboratorium. Tertutup, terbuka, kemudian ada laboratorium tetap, laboratorium tidak tetap, kemudian ada laboratorium basah, laboratorium kering. Laboratorium basah itu kebanyakan lab kimia yang banyak menggunakan cairan-cairan yang campuran, cairan, itu banyak di lab kimia. Kalau saya kebetulan dari fisika tidak banyak menggunakan cairan, paling-paling spiritus untuk bahan bakar dan seterusnya. Nah kemudian laboratorium kita di sekolah ini kalau menurut fungsinya tergolong laboratorium pembelajaran, jadi bukan untuk melakukan riset, jadi hanya untuk belajar mengajar saja. Nah kemudian apa kegiatan yang ada di laboratorium? Kegiatan di laboratorium ini yang baru saya tahu, ternyata antara eksperimen, praktikum itu ternyata beda-beda. Ada eksperimen, ada praktikum, itu ternyata sendiri-sendiri. Saya tahunya ya pokoknya praktikum itu aja. Tadinya seperti itu. Nah, tujuan praktikum itu sendiri, ada yang bertujuan untuk latihan, ada yang bertujuan untuk penyelidikan, dan ada yang bertujuan untuk pengalaman. Ini juga baru saya tahu teman-teman semuanya. Barangkali penjenengan malah sudah tahu lebih dulu nggih. Nah, kita contohkan apa saja kegiatan atau pekerjaan laboratorium yang termasuk tujuannya latihan. Saya kurang tahu kalau di biologi dan kimia. Kalau di fisika itu kegiatan mengukur, kegiatan membaca skala, memasang peralatan, itu termasuk kegiatan latihan. Sekalipun dinilai, itu termasuk kegiatan latihan. Kemudian yang termasuk kegiatan untuk penyelidikan. Kegiatan untuk penyelidikan ini jika tujuannya adalah untuk merancang secara operasional, memecahkan satu masalah, merancang satu sistem untuk memecahkan satu masalah. Contoh, menyelidiki besarnya momen gaya pada satu sistem. Sistemnya kita rangkai, kemudian momen gayanya kita selidiki berapa. Ini untuk penyelidikan. Kemudian yang untuk pengalaman, seperti misalnya mencari keseimbangan benda, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek, menggunakan percobaan-percobaan, itu tujuannya untuk pengalaman. Ini baru saya tahu. Barangkali ada di antara teman-teman yang juga sama seperti saya, baru mengetahui tentang pekerjaan-pekerjaan laboratorium. Nah, saya perlu menyampaikan teman-teman semua, bahwa yang kami sampaikan ini bukan sesuatu yang harus terpenuhi, bukan. Tetapi sesuatu yang ideal. Nah, nanti di tempat kita masing-masing disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan masing-masing. Karena saya yakin di setiap sekolah tidak sama. Ada sekolah yang labnya lengkap sekali, ada sekolah yang nuwun sewu peralatannya juga masih membutuhkan tambahan-tambahan. Bahkan terutama untuk yang teman-teman di SD, itu banyak yang belum memiliki laboratorium. Untuk SD banyak yang belum memiliki laboratorium. Nah, kenapa teman-teman SD juga kami libatkan? Karena asumsinya suatu saat nanti bisa jadi ada SD-SD juga memiliki laboratorium. Sama saja. Jadi bagaimana menata, bagaimana mengkondisikan alat dan bahan, nanti itulah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Karena harus disadari bahwa alat-alat laboratorium itu beragam hal. Jadi perlu perlakuan dan perawatan secara khusus gitu. Oke. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa
alat-alat laboratorium harus di-manage sedemikian rupa. Mohon maaf, kami lanjutkan kembali. Kita di sekolah banyak sekali sekolah yang belum memiliki tenaga laboran khusus. Banyak sekali. Beda dengan perguruan tinggi dan beda dengan tingkat SMK. Kalau tingkat SMK itu, mohon maaf, laboratorium biasanya kalau di tingkat SMK itu ya apa ya istilahnya di nomor 2 kan apa nggih? Di nomor 2 kan lebih banyak ke bengkel, pengembangan bengkelnya. Kalau bengkel punya toolman. Nah, laboratorium punya laboran, tapi sayangnya tidak banyak sekolah yang memiliki tenaga khusus laboran. Biasanya guru mapel atau salah satu itulah yang bertindak juga merangkap sebagai laboran biasanya. Kalau di tempat kami seperti itu. Saya kurang tahu di tempat penjenengan semua, tentunya kebanyakan sama juga demikian. Nah, padahal untuk tenaga laboratorium ini juga sudah terstandar. Ada Permendiknas nomor, kalau nggak salah, nomor 48 tahun 2008 kalau nggak salah. Itu tentang standar tenaga laboratorium. Kemudian menjadi dasar juga Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Saya secara detail tidak memahami aturan itu, pokoknya ya aturan tentang sarana dan prasarana begitulah, yang menyebutkan salah satu bahwa satuan pendidikan minimal harus memiliki laboratorium. Untuk tingkat SMP itu laboratorium IPA, untuk tingkat SMA itu harus memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Itu kata Permendiknas. Nah, di lapangan kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, pengelolaan di dalam laboratorium ini karena laboratorium itu kadang-kadang sering bertabrakan penggunaan. Kelasnya banyak, rombelnya banyak, kemudian laboratoriumnya hanya satu, seringnya berbarengan. Padahal tidak mungkin dibarengan. Bagaimana kita mengelola, itulah yang kita perlukan dalam koordinasi. Kita menyebut sebagai koordinasi laboratorium. Koordinasi laboratorium itu meliputi jenis kegiatan yang akan dilakukan. Ini bisa bersifat semesteran, bisa bersifat tahunan secara terjadwal. Kemudian kapan pelaksanaannya untuk semua jenjang, semua rombel. Kemudian setiap kelas dimungkinkan atau tidak bertabrakan, atau materinya sama. Kalau materinya sama mungkin atau tidak dibarengkan, melihat kelengkapan dan jumlah alat. Nah, ini yang menjadi masuk dalam kegiatan koordinasi laboratorium. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya ke slide berikutnya. Ini slide pertama nanti kami sertakan di Novo, di file yang kami kirimkan melalui grup. Oke. Kita lanjut ke penataan ruang praktek. Nah, untuk ruang praktek di laboratorium sebetulnya ada standarnya, sudah ada standar luasan, panjang, lebar, sudah ada standarnya. Bahkan dalam bintek kami disebutkan tata letak laboratorium itu sendiri sudah harus diperhatikan terlebih dahulu. Tetapi kita menyadari bahwa tata letak laboratoriumnya mau dibangun di mana atau justru malah sudah dibangun di mana, itu bukan wilayah kita untuk mengatur. Wilayah kita adalah mengatur di dalamnya seperti apa dan mengatur isinya seperti apa, bukan laboratoriumnya di mana. Kalau laboratoriumnya di mana, itu pertimbangannya ada pertimbangan lahan yang dimiliki oleh sekolah, ada pertimbangan juga tentang bagaimana hubungan dengan gedung-gedung yang lain. Padahal dipersyaratkan cukup berat kalau untuk sekolah. Tapi karena laboratorium untuk sekolah adalah laboratorium pendidikan, maka
selama ini bisa ditolerir. Letaknya ya di mana ada lahan kosong, di situ dibangun laboratorium, gitulah. Beda kalau laboratorium untuk riset, itu memang ketat sekali dalam persyaratan-persyaratan. Baik teman-teman semuanya, untuk ruang laboratorium itu perlu kita tata. Kalau di laboratorium saya, penataannya minta ampun, murat-marit, kemudian sering juga digunakan untuk kegiatan lain, terlebih-lebih masa pandemi ini hampir 2 tahun laboratorium kita oke. Tentunya di sekolah Bapak Ibu juga sama, di sekolah teman-teman juga sama, laboratorium kita sudah off selama pandemi, tidak ada pembelajaran, otomatis laboratoriumnya juga tidak bisa kita fungsikan dengan baik. Nah, untuk tata ruang praktek, jadi ruang di laboratorium itu ada satu ruang praktek, ruang paling luas, ini ruang untuk praktek, kemudian ada ruang alat, kemudian ada ruang bahan, ini sekali lagi idealnya, kita bicara yang ideal, ada ruang praktek, ada ruang alat, ada ruang bahan, kemudian ada ruang instruktur, dan juga ada ruang persiapan. Jadi banyak sekali membutuhkan ruang. Tetapi rata-rata di sekolah itu hanya tersedia satu ruang alat merangkap ruang bahan, kemudian ruang instruktur, kemudian ruang praktek. Biasanya itu saja yang tersedia. Apakah jadi masalah? Tidak apa-apa. Yang penting nanti penataan ruang praktek dan ruang alat itu tidak membahayakan bagi pengguna. Inilah tujuan kenapa ruang praktek harus ditata, ruang alat harus ditata, ruang bahan harus ditata sedemikian rupa dengan tujuan yang pertama aman, terhindar dari kecelakaan kerja, kemudian akses alat dan bahan itu mudah dijangkau, kemudian pengguna atau SDM yang bekerja di laboratorium itu bisa memiliki keleluasaan bergerak yang cukup pada saat bekerja di laboratorium, baik melakukan percobaan atau melakukan kegiatan yang lain. Nah, ruang untuk laboratorium, tata letaknya juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kami tidak bisa memberikan tata letak yang baik seperti apa, tidak. Karena tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di sekolah penjenengan. Jadi untuk teman-teman yang nuwun sewu barangkali terutama teman-teman SD yang belum memiliki laboratorium, ini bisa menggunakan mini lab di kelas. Kelas bisa juga difungsikan sebagai laboratorium untuk tempo-tempo tertentu. Boleh semacam mini lab begitu boleh. Jadi supaya kita tahu apa tujuan penataannya. Ketika kelas berubah menjadi mini lab, nanti penataan juga harus kita perhatikan. Nah, tata letak itu yang pertama untuk mengurangi hambatan. Hambatan dalam bekerja. Kemudian yang kedua, tentunya keamanan dan kenyamanan SDM yang bekerja di laboratorium. Dan yang ketiga, supaya penggunaan alat bisa berfungsi maksimal. Nah, kadang-kadang sering sekali, kemarin saya punya teman yang ikut diklat, sama-sama diklat, itu alatnya banyak sekali. Alatnya banyak sekali. Tetapi tidak pernah digunakan. Bukan karena tidak ada praktikum, tetapi tidak tahu alat itu digunakan untuk apa. Nah, ini banyak terjadi. Rupa-rupanya alat itu adalah alat bantuan. Teko-teko dikasih bantuan. Tidak ditanya dulu jenengan butuh apa, kami harus membelikan apa, mengadakan apa, tidak ditanya. Teko-teko tahu-tahu diberi tanpa konfirmasi tingkat penggunaannya sejauh mana, pada akhirnya mangkrak, tidak bisa digunakan karena ya materi praktikumnya tidak ada.
Itu banyak yang seperti itu ternyata di luar Iya, sana. Bu. Oke. Ini loh, lagi Zoom praktek Kemudian berikutnya, umumnya yang di samping meminimalkan pendanaan, iya menjaga bertanya keamanan alat, juga mempermudah pengawasan. Jadi kalau tertata, pengawasannya baik dari sisi jumlah, juga dan itu akan kan banyak terkawal dengan pakai baik. Nah, semuanya. yang penting Bapak Yang Ibu, teman-teman semuanya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak bisa menyampaikan seperti ini loh yang baik, penataannya tidak bisa. Karena sekali lagi, di tempat jenengan bagaimana, silahkan disesuaikan. Yang beberapa pun dipatuhi hanya dibongkar. prinsip penataannya saja. Hanya prinsip penataannya saja. Nah, prinsip penataan untuk ruang laboratorium, yang pertama, harus mengakomodir semua kebutuhan dan fungsi yang diperlukan oleh laboratorium. Jadi semua guru mau praktikum ini, semua materi praktikumnya sudah tertata, semua harus terakomodir dengan baik. Jika memang fasilitasnya tersedia. Jika tidak, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Kemudian yang kedua, penempatan peralatan harus betul-betul diperhatikan. Kemudian harus ada alat-alat keselamatan. Alat-alat keselamatan itu diantaranya nopo nikah tabung pemadam api ringan. Itu sebetulnya harus ada. Di lab saya tidak tahu itu berfungsi atau tidak ada, tetapi saya tidak tahu kapan terakhir di Tera, saya tidak tahu. Diisi ulang saya tidak tahu kapan. Ini seharusnya 6 bulan sekali harus dinilaikan di Tera oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau sudah tidak bisa digunakan, isinya harus diganti lagi. Tapi di rata-rata di tempat kita yang penting ada, kemudian difungsikan atau tidak, bisa difungsikan atau tidak. Saya sendiri tidak tahu, di lab saya juga tidak tahu berfungsi atau tidak. Atau kemudian peralatan elektronik dan alat listrik. Ini yang penting diperhatikan Bapak Ibu, teman-teman, karena kadang-kadang peralatan di laboratorium kita itu ada alat yang terkategori satu, alat yang langka. Tidak semua sekolah memiliki, kemudian dicari juga sulit, kemudian pembeliannya harus di tempat yang sulit terjangkau misalnya. Atau yang kedua, ada alat yang teknologinya cukup tinggi. Kemudian ada alat yang harganya cukup mahal. Nah, bagaimana memperlakukan alat-alat ini juga perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan. Nanti kita sajikan untuk penempatan alat itu. Di tempat kami sudah adzan zuhur, Bapak Ibu, kita break dulu sejenak untuk sampai selesai adzan. Bentar untuk data hadir kami share di grup Bapak Ibu, sekedap kami siapkan dulu di grup kita. Saya share untuk data hadirnya. Nah, ini untuk data hadir penjenengan. Nanti yang belum yang belum terdaftar di Google Form itu karena barangkali mengisinya formulir tadi agak akhir, saya belum sempat copy paste ke formulirnya. Nanti bisa japri saja lewat saya, Bu. Nanti yang belum barangkali belum terekam di formulir ini. Tapi insya Allah nanti kami nanti kami lihat di data yang sudah masuk di kami. Kita lanjutkan lagi untuk materi yang tadi.
Ya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu untuk materi kita. Tadi setelah adzan kita sudah sampai ke prinsip penataan ruang. Prinsip penataan ruang ini yang sudah kita tadi harus mengakomodasi banyak hal. Tetapi sekali lagi kita sadari bahwa setiap sekolah itu memiliki lingkungan yang berbeda, memiliki situasi yang berbeda, memiliki kondisi yang berbeda, sehingga dalam penataan tentu tidak sama. Tetapi prinsipnya, prinsip penataan itu bisa ditaati, yaitu harus aman, baik untuk SDM yang bekerja, baik untuk alatnya, maupun untuk bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, harus memberi kemudahan akses bagi SDM yang bekerja, mobilitasi alat maupun bahan yang diperlukan. Kemudian, SDM yang bekerja harus bisa bergerak leluasa di dalam lab. Itu prinsipnya. Jadi penataannya tergantung yang ada, tetapi itu prinsipnya harus betul-betul dipatuhi. Nah, dalam penataan laboratorium, kita mengenal yang namanya kondisi akomodasi. Kita mengenal dengan yang namanya kondisi akomodasi. Kondisi akomodasi itu adalah kondisi alat-alat yang bersifat fisik, fasilitas yang bersifat fisik di laboratorium. Contoh misalnya gedungnya itu sendiri, kemudian sarananya, meja, kursi, kemudian papan tulis, kemudian meja dinding itu istilahnya apa ya? Meja-meja yang menempel di dinding itu biasanya dari beton. Ya, meja dinding begitulah, kita mengenal meja dinding begitulah. Kemudian almari alat, ini akomodasi. Kemudian yang berikutnya, segala sesuatu yang berupa pelengkap untuk sebuah sistem ruangan. Contoh misalnya, dari mana harus masuk, dari mana harus keluar, kemudian dari mana jika ada alat keluar masuk, kemudian pembuangan air limbah misalnya. Nah, ini pembuangan air limbah ini nuwun sewu, terutama untuk teman-teman yang kimia, ini saya kurang tahu. Ada enggak prosedur pembuangan baik air limbah maupun bahan sisa? Ini ada atau tidak, mohon dicek. Karena untuk laboratorium kimia ini lebih nopo nggih. Tingkat bahayanya lebih tinggi nggih. Tingkat bahayanya lebih tinggi nggih. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian sistem informasi dan komunikasi. Ini yang kemudian ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu ya termasuk kebisingan, kemudian termasuk pencahayaan, kemudian cuaca, kelembaban udara, dan seterusnya, itu kondisi lingkungan. Nah, kemudian ada pula keadaan lingkungan. Nah, ini yang beberapa hal, mulai dari kondisi akomodasi, kondisi lingkungan, ini harus kita perhatikan. Kalau keadaan lingkungan, ini saya kira tidak bisa kita kondisikan begitu saja, karena ini mengikuti letak gedung. Bagaimana kelembaban udara, kita juga tidak bisa nyeting kelembaban udara dari luar. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga. Kalau perlu agak kering, ya bagaimana kita menjaga di ruangan agak kering, tidak terlalu lembab. Tapi kalau kelembaban udara setempat, kita tidak bisa ngotak-atik, karena itu alamiah. Nah, semua itu harus bisa memberikan jaminan keamanan
bagi SDM yang bekerja di laboratorium, bagi alat-alat yang digunakan, maupun bagi laboratoriumnya itu sendiri. Karena ternyata fasilitas laboratorium yang kurang terawat dan secara operasional tidak pernah siap, ini ternyata akan mengganggu keselamatan Bapak Ibu. Penataan yang tidak baik ini juga berpotensi untuk mengurangi kadar keselamatan SDM yang bekerja di laboratorium. Tentunya bahaya yang lain. Sebagai contoh misalnya, bahan yang mudah terbakar itu tidak boleh diletakkan sembarangan. Bahan kimia tidak boleh diletakkan sembarangan. Nah, saya pernah ada kasus begini, termometer pecah. Termometer itu kebetulan kalau alkohol sih ya nggak masalah. Termometer raksa. Ketika termometer raksa itu pecah, air raksanya di lab Bapak Ibu ada yang punya air raksa? Atau setidaknya sampel begitulah. Itu air raksa itu kan logam berat. Jadi kalau jatuh di lantai itu kayaknya jadi lucu gitu. Kayak bola-bola, gelinding-gelinding itu. Ini kalau anak kecil akan tertarik sekali. Nah ini ternyata nopo kita tahu bahwa air raksa itu sangat berbahaya karena itu logam berat. Standar membuangnya seperti apa? Nah ini harus diperhatikan betul-betul. Tidak boleh sembarangan membuang, terutama untuk bahan-bahan yang ada di laboratorium kimia. Ternyata ada prosedur tetap yang harus dipatuhi. Kemudian buangan-buangan air limbah dari bak cuci, kemudian dari wastafel, kalau di laboratorium juga itu dimungkinkan tercemar oleh zat-zat yang membahayakan. Ini juga perlu dipikirkan bagaimana untuk membuangnya. Untuk penataan alat, itu kesimpulannya hanya mengikuti prinsip ini Bapak Ibu, dari segi keamanan, harus betul-betul terjaga, bisa menjamin bahwa SDM yang bekerja di laboratorium terhindar dari kecelakaan kerja. Kemudian aksesnya mudah untuk mengambil atau mengoperasikan alat dan bahan, serta SDM-nya memiliki keleluasaan bergerak pada saat bekerja. Itu saja prinsipnya. Jadi tidak menggunakan standar yang baku, tidak. Karena setiap sekolah tentunya punya kondisi dan situasi masing-masing. Itu untuk ruangannya. Kemudian untuk bahan, untuk di samping ada ruang alat, juga ada ruang bahan. Di samping ada ruang alat, juga ada ruang bahan Bapak Ibu. Ruang bahannya ini biasanya saya tidak tahu apakah di tempat penjenengan ada ruang alat dan bahan secara tersendiri atau alat dan bahan bercampur menjadi satu ruang, saya kurang tahu. Tetapi kalau di tempat saya ruang dan alat dan bahan itu menjadi satu. Jadi tidak memiliki ruang alat khusus atau ruang bahan khusus yang digunakan untuk menyimpan, tidak ada, karena keterbatasan ruangan yang dimiliki. Nah, barangkali di tempatnya penjenengan semua justru malah lebih ada ruang alat sendiri, ruang bahan sendiri, kemudian ruang persiapan ada juga, kemudian yang lain juga tersedia, ada ruang persiapan, ya barangkali ada, tetapi alhamdulillah kalau ada. Tapi di tempat saya tidak. Di tempat saya ruang alat dan bahan menjadi satu. Nah, ketika ruang alat dan bahan menjadi satu, kita harus betul-betul memperhatikan. Contoh misalnya, alat yang terbuat dari logam, janganlah berdekatan dengan zat-zat yang korosif. Di lab kimia terutama itu laki-laki lab kimia.
Karena lab kimia ini banyak menjadi tersangka kalau ketika istilah kami di Bintek ini, tersangkanya selalu lab kimia gitu. Ini teman-teman dari kimia tentunya paham betul kenapa. Karena memang banyak zat yang berbahaya. Nah, kemudian sebagai contoh, yang pertama, alat dan bahan kimia ini banyak yang sensitif terhadap panas. Alkohol juga sensitif, spiritus juga sensitif. Betul guys teman-teman dari kimia. Kemudian untuk yang dari biologi, ini alat-alatnya juga banyak rentan terhadap jamur. Contoh, mikroskop. Ini kalau sudah jamuran lensanya sulit sekali untuk membersihkan. Kemudian juga rentan terhadap binatang. Ini binatang yang saya maksudkan, ini binatang kecil-kecil. Karena banyak awetan-awetan kalau di lab biologi, yang ini tentunya menarik sekali untuk beberapa binatang, baik binatang pengerat, semut, dan yang lain. Kemudian di lab fisika sendiri juga banyak alat yang ternyata mudah pecah. Nah ini contoh-contoh ketiga ini, inilah contoh bahwa penataan alat dan bahan harus betul-betul diperhatikan. Dari satu, pengaruh cahaya, dari listrik, dari panas, kelembaban udara, dari benturan, dan seterusnya. Yang mekanis-mekanis begitu, harus betul-betul dipertimbangkan. Nah, bagaimana prinsip penataan alat? Prinsip penataan alat, nah, yang di laboratorium, itu biasanya ada beberapa jenis alat. Ini pengkategorian alat ini juga saya baru paham. Saya baru memahami ketika Bintek kemarin. Yang pertama ada alat yang fungsinya untuk pengamatan. Alat pengamatan itu diantaranya mikroskop, kemudian osiloskop, kemudian kamera, dan perangkat alat optik yang lain. Barangkali ada yang punya teropong, barangkali ada yang punya kekeran itu barangkali ada, atau yang lain-lain. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah alat untuk pengukuran. Ini hampir di laboratorium ada, hampir di semua laboratorium ada. Fisika ada, kimia ada, kemudian biologi saya kurang tahu kalau biologi memerlukan atau tidak alat-alat. Kalau neraca ada kayaknya. Anemometer, kalorimeter, neraca, garisan, penggaris. Nah, itu penggaris ada. Itu alat ukur. Kemudian, nah ini antara alat peraga, alat penunjang, perkakas, dan alat dasar untuk eksperimen. Ini tadinya saya sulit membedakan. Lebih tepatnya tidak paham, tidak tahu. Ternyata alat dasar untuk eksperimen ada kategorinya sendiri. Kemudian alat peraga IPA, ya bisa meraba-raba lah kalau alat peraga ada bayangan lah. Model, torso, insektarium ini yang di biologi. Biasanya banyak di biologi kalau peraga. Kalau fisika, kimia itu sepertinya peraga minim sekali. Ini yang banyak di biologi. Kemudian alat penunjang, carta, foto, bagan, itu termasuk alat penunjang. Kemudian berikutnya adalah perkakas. Perkakas ini alat tambahan. Seperti obeng, alat bor kita kadang-kadang memerlukan, tang, solder kadang-kadang kita memerlukan di laboratorium. Ini kita kategorikan ke perkakas. Jadi bukan alat inti. Nah, bagaimana penataan alat di laboratorium? Nah, tujuannya adalah untuk efisiensi. Kemudian harus alat tersebut supaya teratur, rapi, enak dipandang. Alat tersebut mudah dan aman ketika diambil. Jangan sampai ketika diambil kok malah jatuh, kemudian
eh, apa menyebabkan kecelakaan bagi SDM yang sedang bekerja. Jangan sampai terjadi. Kemudian tidak menghalangi atau mengganggu peralatan lain. Kemudian terpelihara baik identitas, kondisi maupun presisi alatnya. Dan yang terakhir adalah supaya terkontrol jumlahnya, aman dari kehilangan. Jadi kita kadang-kadang ngecek jumlah tadi 5, kemudian 3. Kadang-kadang kita juga gini, oh kayaknya kok ada ya alat ini, tapi dicari-cari tidak ada. Kadang-kadang sering seperti itu. Saya sendiri sering seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apa yang harus diperhatikan ketika kita menata alat? Ketika kita menata alat di laboratorium, ini ada, bisa dikatakan caranya lah ya Bu ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan tingkat penggunaan. Saya cerita di depan tadi bahwa ada sekolah yang alatnya banyak, tetapi tidak pernah digunakan. Karena si pemberi alat, si pemberi bantuan, ini tidak tanya dulu. Kalau kamu butuh apa, sekolah ini butuh apa, kami bisa mengadakan apa untuk sekolah, tidak tahu, teko-teko dibelikan begitu. Nah, alat-alat yang model seperti ini jarang digunakan, tingkat penggunaannya rendah, atau sama sekali tidak pernah digunakan, taruh di tempat yang paling belakang. Taruh di tempat yang paling belakang. Yang paling jarang tersentuh, begitu. Kemudian yang kedua, perhatikan juga bahan penyusun alat. Ada alat dari plastik, ada alat dari kaca, dari kayu, dari logam. Ini jangan dicampur adukkan. Karena akan berbahaya untuk alat itu sendiri. Manakala gelas beker kok dicampur dengan logam. Alat yang dari kaca janganlah dicampur dengan alat yang terbuat dari logam. Karena berbahaya untuk alat. Nek ketubruk, pecah, eman-eman. Nah, gitu. Kemudian kita harus memperhatikan bobot alat. Alat yang bobotnya berat, itu sebaiknya disimpan di bawah. Di samping untuk memudahkan pengambilan, juga untuk menjaga keamanan, jangan sampai jatuh karena berat. Dan juga untuk menjaga keseimbangan almari yang digunakan untuk menyimpan. Kalau yang berat di atas, mudah rubuh. Nah, ini prinsip-prinsip yang ringan-ringan dan tentunya kita tahu. Kemudian yang berikutnya, penyimpanannya kita perhatikan pula kekhususan alat. Saya tadi di depan juga sudah menyampaikan, ada kita kadang punya alat yang termasuk langka, alat yang termasuk teknologi cukup canggih, kemudian alat yang berharga cukup mahal. Nah, jika ketemu dengan salah satu kategori itu, alangkah baiknya disimpan secara khusus. Mungkin di dalam ruang instruktur, karena banyak sekali ruang praktek merangkap menjadi ruang penyimpan alat. Nah, ini untuk alat-alat yang model-model seperti ini, terkategori seperti itu, eman-eman sekali kalau disimpan di luar. Tangan-tangan jahil mudah merubah alat itu dan berusaha. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan adalah bentuk dan ukuran alat. Yang besar tentunya harus lebih bawah, yang kecil-kecil di atas, atau menyesuaikan dengan almari alat. Ini 5 prinsip yang harus 5 hal yang harus diperhatikan dalam penataan alat. Nah, alatnya apa saja? Alatnya apa saja? Yaitu tentunya tergantung sekolah penjenengan. Bisa dikelompokkan, misalnya alat yang terbuat dari kaca. Jenengan menyimpan alat terbuat dari kaca semua.
Bisa dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatnya. Kemudian bisa juga dikelompokkan berdasarkan materi atau topik praktikumnya, boleh. Atau bisa dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya alat, boleh. Yang penting semua pengguna laboratorium paham di mana alat itu berada. Pengelompokannya harus distandarkan sehingga dipahami semua pihak. Sehingga kalau misalnya di sekolah ada guru kimia 3. Ada salah satu guru tidak tahu atau belum mengetahui karena beliau baru misalnya belum mengetahui bagaimana toh prosedur penataan alat di laboratorium sekolah kita. Pengelompokannya bagaimana? Dia harus tahu, oh untuk alat-alat dikelompokkan berdasarkan bahannya. Tentunya beliau tahu, saya butuh gelas, berarti kalau saya butuh gelas ukur, saya akan mencari almari untuk alat yang terbuat dari kaca. Dan diketahui semua pihak sehingga tidak ada pihak-pihak yang bingung. Nah, penataan alatnya ada prinsip yang harus kita patuhi. Sekali lagi, ini prinsipnya. Yang pertama, harus mudah dilihat. Yang kedua, mudah dijangkau. Yang ketiga, aman bagi SDM yang bekerja untuk alat itu sendiri dan aman ketika digunakan. Ini prinsip penataannya itu saja. Jadi, kami tidak didoktrin untuk harus menggunakan almari yang seperti ini. Harus penataannya harus mengikuti prosedur, tidak. Kami hanya didoktrin pada prinsip penataan alat saja. Ditekankan oleh Widya Iswara kami pada prinsip penataan alat yang harus diikuti saja. Situasi di sekolah masing-masing bisa disesuaikan. Bisa diikuti situasinya bagaimana. Yang penting prinsip penataan ini bisa terpenuhi dengan baik. Mudah dilihat, mudah dijangkau, dan aman. Baik bagi alat, bagi pengguna, maupun bagi laboratorium itu sendiri. Nah, bagaimana dengan penataan bahannya? Untuk penataan bahan, nah untuk bahan ini lebih rumit, teman-teman. Lebih rumit, sekali lagi, ini laboratorium kimia menjadi sorotan lagi. Karena bahan ini menyangkut juga zat yang kita gunakan sebagai sarana praktikum. Di laboratorium IPA banyak sekali ditemukan bahan yang memiliki tingkat bahaya cukup tinggi. Kemudian bahan yang mudah terbakar. Kemudian bahan yang tidak boleh bercampur atau berdekatan dengan bahan lain. Kalau bercampur menimbulkan efek baik kebakaran, ledakan, atau yang lain, barangkali banyak kita temui. Kemudian juga banyak ditemui bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan. Misalnya kalau tumpah ke tanah atau tumpah ke air, berbahaya bagi lingkungan banyak sekali. Nah, ini memerlukan perhatian lebih. Apakah yang harus diperhatikan dalam penyimpanan bahan? Yang pertama, harus memperhatikan pemisahan. Mana bahan yang boleh berdekatan, mana bahan yang harus dipisah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tingkat resiko bahaya. Di mana harus meletakkan bahan yang mudah terbakar, di mana bahan yang harus meletakkan bahan yang sensitif terhadap sinar matahari. Ini harus diperhatikan betul-betul. Kemudian pelabelan. Ini kalau di laboratorium kimia, kalau di kami kebetulan ya dari fisika, itu bahan itu sedikit sekali. Paling alkohol, spiritus, gliserin, paling itu sehingga tingkat bahayanya tidak setinggi di lab kimia.
Di lab biologi juga banyak bahan yang saya pikir cukup berbahaya juga sebetulnya. Kalau dibutuhkan itu ada juga. Kemudian kalau di lab kimia, ini kan tentunya biasanya penataannya, halo Pak Amin, bisa mic-nya dihidupkan sebentar Pak Amin, penjenengan. Saya ingin tahu kalau di lab kimia itu penyimpanan bahannya itu pengelompokannya terus di Pak Amin. Apa per abjad, apa dikelompokkan bagaimana kalau di lab kimia? Terima kasih Pak. Bisa Oke. didengar? Cagat, monggo. Oh ya, untuk di lab kimia itu untuk pengelompokan bahan itu untuk bahan-bahan yang berbahaya, yang seperti HCl yang pekat dan mudah menguap itu disimpan di lemari asam. Oke. Lemari asam. Kemudian untuk yang zat padat, ya, yang zat padat itu biasanya di dalam botol dimasukkan dalam lemari, kemudian dilabeli berdasarkan abjadnya. Oke. Ya, jadi ada kode botol nomor berapa, kemudian namanya apa, ada Oke. daftarnya. Oke. Itu pengelompokan secara umum nggih Pak Amin nggih. Nggih, Nggih, yang tingkat bahayanya cukup tinggi harus masuk almari asam. Ini ya. lemari asam ini hanya ada di lab kimia nggih. Lab biologi ada lemari asam nggak? Ada keharusan lemari asam nggak kalau lab biologi? Kalau lab fisika nggak perlu kayaknya, nggak perlu karena bahan sedikit. Nah, jadi yang bahayanya tinggi masuk lemari asam, kemudian yang padatan itu dikelompokkan per abjad gitu ya Pak Amin nggih. Nggih. Ada pengelompokan pendahuluan nggak Pak Amin? Artinya berdasarkan apa nggih? Barangkali jenis kelompok kimianya itu apa aja ya? Apa saya kok kurang paham? Misalnya ada indikator itu ya dikelompokkan sendiri, ada PP, ada MO, BTB, kemudian ada kertas indikator pH itu dikelompokkan sendiri. Nah, dikelompokkan menurut kelompoknya itu baru di kelompok itu diurut per abjad gitu nggih Pak Amin nggih. Nggih. Oh, nggih. Nah niku seperti itu tentunya semua pengajar kimia akan paham sekali seperti itu. Nah, tetapi hal ini akan berbahaya manakala dioperasikan oleh yang bukan guru kimia. Kayaknya saya saja kalau masuk ke lab kimia kayaknya bahaya juga, Pak. Nah, jadi pelabelan itu ternyata penting untuk dipelajari siapapun yang berkaitan dengan laboratorium. Saya yang mengajar fisika kadang-kadang harus berhubungan dengan lab kimia. Contoh misalnya, saya memerlukan zat yang tidak perlu lab fisika punya banyak. Hanya sekali-kali saja, tentunya akan mengajukan permintaan ke lab kimia, saya ingin menggunakan bahan ini, kalau ada, ya gampangnya minta begitulah, sejumlah sedikit. Nah, biasanya seperti itu, yang mengoperasikan pun teman-teman dari kimia, Pak Amin, yang mengambilkan, kemudian yang menimbang. Ini kebetulan, Pak, kalau di lab kami kan labnya IPA, jadi di satu ruangan, tapi alat-alatnya itu sudah dikelompokkan sendiri-sendiri. Dia ada petugas khusus. Nah, itu sebetulnya lebih baik kalau ada petugas khusus, karena petugas khusus itulah yang sebetulnya harus menguasai, ini pasti menguasai apa yang kami terima di diklat. Apa yang kami terima di diklat, petugas khusus itu tentunya lebih menguasai. Karena hanya kebanyakan di sekolah itu tidak memiliki petugas khusus laboran yang tersertifikasi, itu jarang sekali. Sehingga diharapkan teman-teman juga tidak hanya pada penggunaan, tetapi juga pada manajemen perawatan, juga manajemen sirkulasi keluar masuk, kemudian yang lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Matur nuwun Pak Amin keterangannya. Saya jadi ada bayangan ini. Saya jadi ada bayangan tentang pelabelan ini. Saya juga tadi kemarin kebingungan tentang pelabelan di lab kimia itu, apa dikelompokkan dulu baru dilabeli atau asal dilabeli kemudian dikelompokkan berdasarkan
A semua di sini, entah apapun. Gitu. Saya juga kurang paham. Ini teman-teman, saya ada bayangan ini jadi. Oke. Yang berikutnya, yang harus diperhatikan, itu adalah fasilitas penyimpanan. Kadang-kadang kita punya hambatan, membutuhkan almari khusus, tetapi almarinya nggak ada. Membutuhkan almari dalam jumlah cukup banyak, tetapi almarinya belum tersedia. Nah, ini sering sekali terjadi. Akhirnya alat yang seharusnya tidak disimpan di satu tempat menjadi disimpan di satu tempat. Ini juga sebetulnya jika alat itu menimbulkan bahaya, ini juga lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Mendingan nembak sarpras harus dibelikan lemari daripada bahayanya lebih berat. Nah, kemudian wadah sekunder. Wadah sekunder ini yang banyak mengenal ini ada di kimia. Di kimia juga. Jadi memang di Bintek kami itu banyak sekali nopo nggih. Yang dari kimia memang yang menjadi sorotan. Wadah sekunder itu kalau yang diperlihatkan kepada kami itu semacam koyo kotaan plastik nikolah, baki. Nah, jadi di botol, kemudian dikelompokkan di baki, baru dimasukkan lemari. Nah, itu ternyata perlu juga diperhatikan. Sehingga kalau misalnya terjadi tumpahan, itu tidak langsung ke almarinya. Barangkali karatan, barangkali yang lain, tapi masuk ke wadah sekundernya dulu. Kemudian banyak bahan yang kedaluarsa. Ini kedaluarsanya juga kapan bahan itu beli, kapan bahan itu datang, kedaluarsanya kapan, ini harus diperhatikan baik-baik betul-betul. Nah, yang kadang jadi masalah, bagaimana mengamankan bahan yang sudah kedaluarsa. Kalau untuk zat kimia, saya kira perlu ada SOP yang harus dipatuhi. Tidak serta-merta, udah kedaluarsa, buang tong sampah, udah kedaluarsa, buang sini. Saya kira tidak serta-merta seperti itu, tetapi ada prosedur yang tentunya teman-teman dari kimia pastinya memahami juga. Bagaimana prosedur membuang bahan kimia yang sudah kedaluarsa. Kapan kedaluarsanya harus tahu, kapan belinya harus diketahui, harus tercatat. Ini bagian dari penyimpanan, harus diperhatikan dalam penyimpanan. Di mana bahan yang sudah kedaluarsa harus diletakkan. Saya kemarin gelakaan itu, ini kalau Pak Amin pasti tahu, saya menemukan gliserin tahun 2002 Pak Amin. Gliserin tahun 2002 itu dibelikan oleh IDB dulu. Saya masih menemukan 5 botol Pak Amin, dan itu masih utuh, belum dibuka. Saya tidak tahu gliserin ini ada kedaluarsanya atau enggak, ternyata ada. Saya belum berani buang, karena saya tidak tahu gliserin itu asam apa basa, saya tidak tahu, tidak paham saya. Akhirnya ya daripada bermasalah, saya tahan aja dulu, saya titip guru kimia untuk membuangkan nanti. Gimana caranya membuang gliserin itu. Kemudian yang berikutnya untuk penataan bahan yang harus diperhatikan adalah informasi resiko bahaya. Informasi resiko bahaya. Mana bahan berbahaya harus ada informasi yang bisa dibaca oleh SDM yang menggunakan laboratorium. Jadi kalau misalnya pakai lambang-lambang ada api, oh berarti ini mudah terbakar, diberilah keterangan. Nah, yang kadang-kadang kita tidak familiar itu kalau satu bahan kimia yang sifatnya nuklir, lambangnya kayak apa, itu biasanya banyak juga yang tidak paham. Oh, ini lambang bahaya nuklir, itu kadang ada yang tidak paham. Nah, ini untuk bisa diberikan informasi bahayanya sejauh mana, risiko bahayanya seperti apa, semua SDM yang menggunakan laboratorium harus bisa dipahamkan. Sebetulnya itu saja prinsip-prinsip penataan laboratorium, baik ruang, alat, atau bahan. Sekali lagi, kita tidak
patok atau tidak diarahkan untuk harus seperti ini, harus kondisinya seperti ini, tidak. Yang ditanamkan pada kami adalah kepatuhan pada regulasi tentang penataan itu sendiri, di mana penataan itu harus bisa menjamin keselamatan SDM yang bekerja di laboratorium, harus bisa menjamin keselamatan alatnya sendiri, bahannya sendiri, dan laboratoriumnya itu sendiri, serta keselamatan lingkungan. Itu saja yang ditekankan pada kami. Nah, Bapak Ibu, sepertinya ini yang bisa kami sampaikan, bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua, teman-teman semua. Untuk tanya jawab, saya kira diperlukan apa mboten nggih? Diperlukan atau tidak ya? Untuk tanya jawabnya. Monggo, barangkali ada yang bisa kami bantu. Sekiranya belum bisa kami jawab sekarang, nanti akan kami teruskan kepada widaiswara kami, barangkali punya jawaban di lain waktu atau lain kesempatan, barangkali bisa kami teruskan. Demikian presentasi dari saya. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih, dan kami buka barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, baik terkait dengan akses ke P4TK, ke Didamba, ataupun tentang materi yang sudah kami sampaikan. Barangkali ada yang perlu kami jelaskan ulang atau perlu kami teruskan ke fasilitator kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, waktu kami serahkan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, mengingatkan kembali, mohon menyempatkan untuk mengonkan kamera, untuk jenengan silahkan screenshot satu kali, disimpan. Nanti setelah selesai acara ini, kami akan nge-share tautan untuk jenengan mengajukan surat keterangan dari P4TK. Nah, tautan itu nanti digunakan untuk permohonan surat keterangan, juga pengunduhannya. Yang harus diperhatikan nanti, tautan itu hanya bisa digunakan satu kali. Jadi ketika jenengan ngirim, ya sudah tidak bisa ngirim ulang lagi. Jadi pastikan data yang diisi betul, penulisan nama, kemudian gelar akademik, pastikan betul, kemudian pastikan lampiran foto screenshot jenengan ketika diseminasi ini berlangsung dilampirkan. Nanti ada kolomnya yang untuk melampirkan dan bisa langsung diunduh saat itu juga. Dan sebelum penjenengan mendapatkan surat keterangan, belum bisa mengunduh surat keterangan, mohon untuk tidak keluar dulu dari grup, supaya kami mengetahui siapa yang belum mendapatkan surat keterangan. Nanti kita upayakan bersama. Nah, kalau misalnya panjenengan sudah mendapatkan surat keterangan, boleh live dari grup, karena grup itu juga akan kita akhiri. Makaten nggih? Nggih, nanti kita juga memerlukan satu sesi foto yang akan kami kirimkan ke P4TK. Monggo, barangkali ada yang ingin disampaikan, teman-teman semua, kami persilahkan. Monggo, mic-nya langsung dihidupkan saja, Bu. Atau cukup? Cukup nggih? Cukup nggih. Oke. Kalau sebelum kita akhiri, mohon untuk mengonkan kamera dulu. Mengonkan kamera dulu, saya akan mengambil screenshot untuk foto bersama.
yang akan kami kirimkan. Nggih. Untuk halaman 1, Pak Trinara, halo Pak Trinara. Nggih, Bu Titi, mohon kameranya di-on-kan, Bu. Oke, Pak Ahmad Mujahidin, kameranya di-on-kan, monggo. Sama Bu Titi. Baik. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman pertama. Oh, Bu Alfirotul. Bu Alfirotul. Bu Alfirotul. Saya ulangi, nggih. Kameranya dipaskan ke nganu. Nggih. Saya ulangi lagi, nggih, untuk halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Baik, matur nuwun. Kemudian halaman kedua. Halaman kedua ada Bu Aminah, kemudian Bu Evi Susanti. Mohon yang di halaman kedua untuk di-on-kan kameranya. Bu Kun Robito menghadap kamera. 1, 2. Oke, terima kasih sekali. Alhamdulillah, apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk berbagi materi dengan teman-teman semua bisa terlaksana. Terima kasih sekali atas peran serta penjenengan, dan saya mengingatkan jangan lupa tadi yang daftar hadir yang sudah kami share di grup untuk bisa dilengkapi. Hal tersebut akan kami laporkan ke P4TK di Bandung. Kemudian nanti setelah sesi ini kami tutup, kami akan share link untuk pengajuan surat keterangan. Mohon untuk bisa diisi, dan yang harus diperhatikan itu hanya diisi 1 kali. Jadi mohon untuk bisa menghindari kesalahan dalam pengisian, baik penulisan nama dan sebagainya. Mekaten nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu tanyakan, penjenengan tanyakan kembali, bisa melalui grup, bisa melalui WA, nanti kita cari solusi bersama-sama sekiranya ada masalah. Mekaten nggih Bapak Ibu, nggih matur nuwun sekali semuanya. Yang belum pernah ketemu, alhamdulillah ketemu hari ini. Yang sering ketemu, alhamdulillah bisa bersilaturahim. Mekaten panjenengan semua bisa live dari grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya, sama-sama semuanya. Matur nuwun Pak Fatur. Sama-sama Ibu, sama-sama. Matur. Sama-sama semuanya, matur nuwun. Mantau ke grup WA, mantau ke grup WA, saya saya share di grup WA. Makasih. Bu Tati. Sinten nggih? Oh, Burini sapa? Sopo? Linknya mana ya? Sudah saya share di grup untuk link penerbitannya untuk pengajuan surat keterangan. Monggo bisa diisi, dilampiri dengan screenshot foto ketika acara tadi. Monggo bisa dibuka di grup yang sudah kita buat tadi.